Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo Sobat pencinta catur, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, kali ini RL Chess akan ajak kalian untuk mengenal permainan terbaik dari pecatur Azerbaijan. Bukan Shahriar Mamediyarov teman-teman, tapi Teimour Radjabov. Mungkin kalian juga banyak yang ngefans sama Teimour Radjabov ya. Kita akan bahas dia karena dia merupakan pemain catur yang akan tampil pada perebutan penantang juara dunia, yaitu turnamen kandidat. Teimour Radjabov merupakan pemain catur dari Azerbaijan yang pernah mengalahkan Viswanathan Anand, Garry Kasparov, bahkan Magnus Carlsen. Nah, spesialnya lagi nih karena Teimour Radjabov ini mengalahkan Anand dengan buah hitam, Kasparov juga buah hitam. Nah, kali ini RL Chess akan ajak kalian untuk melihat partai terbaik dari Teimour Radjabov ketika bertanding di World Rapid Championship di Doha, Qatar tahun 2016. Nah, ini disebut-sebut sebagai permainan terbaiknya dari Teimour Radjabov. Kita akan melihat permainan immortal dan sangat-sangat ngeri sekali. Langsung kita bahas partainya. Sebelum itu, teman-teman, aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Teimour Radjabov pegang buah putih, lawannya adalah Alexander Botnik 2581. Teimour Radjabov memulai dengan langkah kuda F3. Nah, ini jarang-jarang ya langkah kuda F3, tapi bisa bermain dengan immortal. Kenapa bisa? Ya, hitam menjawab dengan D6, dan Teimour Radjabov jawab D4. Hitam kuda F6, putih G3. Hitam G6, putih gajah G2. Hitam gajah G7, putih B3. Ya, kita hidupin evaluasinya supaya teman-teman bisa mengetahui nih evaluasinya. Ini pembukaan apa? Ini merupakan Indian game Tartakower defense, teman-teman. Nah, hitam seperti melakukan copy paste ya, apa yang dilakukan oleh putih. Kemudian hitam respon dengan langkah rokade pendek, putih gajah B2. Hitam gajah F5, putih C4. Kemudian hitam menteri C8 dengan tujuan gajah ke petak H3, ya, meruntuhkan bangunan dari Teimour Radjabov. Radjabov merespon dengan H3, ya, tidak mengizinkan itu. Kemudian hitam C5 dan putih kuda C3. Hitam kuda C6, putih benteng C1. Alexander Botnik melakukan langkah atraktif dengan gajah H6, langsung mengancam benteng di petak C1. Radjabov merespon dengan D5. Nah, dikasih nih bentengnya. Ya, diancam bukannya minggir, tapi didiemin. Apakah Alexander Botnik mengambil benteng di C1? Ya, tepat sekali, teman-teman. Gajah makan benteng C1. Radjabov, menteri makan gajah, kemudian hitam kuda D4. Secara materi ini, pemain hitam pastinya senang banget karena dia unggul materi ya. Gajah ditukar benteng, benteng 5, gajah nilainya 3. Unggul dong. Nah, tapi permainan catur kadang-kadang bukan seperti itu, teman-teman. Dan masih panjang langkahnya. Radjabov merespon dengan langkah G4. Ya, kemudian hitam gajah D7. Nah, Radjabov melanjutkan serangan dengan menteri ke petak H6. Nah, lihat evaluasinya, malah unggul buat putih. Nah, jadi walaupun tadi ditukar benteng dengan gajah, tapi Radjabov punya inisiatif serangan, teman-teman. Setelah menteri H6, hitam kuda makan kuda F3 skak, gajah makan kuda, kemudian kuda ke petak E8. Ya, tujuannya adalah untuk mengaktifkan pion F6, kemudian benteng ke petak F7, dan berharap posisi hitam aman. Nah, sekarang waktunya saya tantang teman-teman yang sedang menonton. Kalau kalian jadi Radjabov, langkah apa yang akan kalian pilih untuk melanjutkan serangan dari Radjabov? Coba pause videonya dan pikirkan matang-matang, teman-teman. Nah, luar biasa sekali kalau kalian memilih langkah yang sama dengan Radjabov, kuda ke petak M4. Tujuannya adalah untuk kuda ke petak G5 dan ancamat petak H7. Alexander Botnik merespon dengan F6. Ya, kemudian Radjabov jalan H4. Ya, tidak melakukan kuda G5 ya sob, karena kuda G5 itu blunder.
dan akan dimakan. Ya, karena petak G7-nya dijaga oleh kuda sob. Jadi terlalu dini kalau kalian lakukan langkah kuda G5. Raja Bov dorong H4, hitam gajah makan pion G4. Raja Bov melanjutkan serangan dengan H5. Tujuannya adalah bongkar pion G6. Hitam merespon dengan pion G makan H5, ya, tidak memilih G5. Kalau G5 kemana sih sob? Ya, kalau G5 baru ini momen yang tepat untuk kuda makan pion G5. Kalau dimakan, ya, karena ada ancaman mat, akan ada menteri G5, raja F7, dan gajah makan G4. Kalau menteri D8, akan ada checkmate dengan gajah E6. Nah, bagaimana jika gajah ke petak F5? Ya, kalau gajah ke petak F5 akan ada benteng G1. Kalau dimakan, akan ada makan. Gajah ke petak G6 akan dimakan, makan, dan ditutup. Kemudian checkmate. Ya, jadi langkah G5 bukan langkah yang tepat. Oke, kita back to the game. Gajah makan G4, putih H5, pion G makan H5, dan putih melanjutkan dengan kuda G5. Boom. Yes, makan dong. Pion F makan G5, dan Raja Bov menteri makan pion G5. Ya, raja ke petak F7 pastinya. Dan melanjutkan ini, dapatkah kalian temukan langkah terbaik untuk Raja Bov, teman-teman? Yes, Raja Bov menteri makan pion H5. Boom. Bukan benteng makan H5. Kemudian hitam, gajah makan menteri, gajah makan menteri, gajah makan gajah, skak, kemudian raja ke petak G8. Putih lanjutkan dengan benteng G1. Harus ditutup dengan kuda, karena raja ke petak H8 akan ada gajah ya teman-teman. Kemudian benteng makan kuda G7. Hitam raja ke petak H8. Raja Bov benteng makan pion E7. Ya, kalau balik lagi, gimana nih kalau misalkan raja ke petak G8? Ya, akan ada benteng G7, raja H8, dan akan checkmate dengan menarik aja bentengnya. Tutup dan checkmate. So, apa jawaban hitam? Setelah benteng makan E7, ya hitam merespon dengan benteng ke petak F6. Gajah makan benteng F6, hitam raja G8. Gak jadi mati dong bang, gimana Raja Bov bisa menang? Nah, bentar teman-teman, kita lanjutkan partainya ya. Raja Bov melanjutkan dengan benteng G7. Ya, kalau misalkan dia balik lagi ke petak H8, maka akan checkmate dengan menarik bentengnya. Maka Raja F8 dimainkan oleh Alexander Bortnik. Raja Bov benteng makan H7 dengan ide benteng ke petak H8. Hitam merespon dengan menteri ke petak F5. Ya, dan yes, tidak bisa terhindarkan benteng ke petak H8. Checkmate, 29 langkah. Alexander Bortnik menyerah di tangan Teimur Rajabov. Dan ini merupakan partai immortal dari Teimur Rajabov. Kira-kira ada jawaban lain gak ya? Gak ada ya sob. Karena benteng H8 ini skema yang tidak bisa tertahan. Ya mungkin satu-satunya cara adalah menunda kematian dengan menteri ke petak G4. Ya, tapi akan kalah juga teman-teman. Nah, siapa di sini yang ngefans sama Teimur Rajabov? Ya, dia merupakan juara FIDE World Cup tahun 2019, di mana dia mengalahkan Ding Liren di partai final. Kemudian dia berhak lolos ke turnamen kandidat 2020-2021. Yang sayang, karena dia takut dengan COVID dan dia memilih mundur. Akhirnya, kandidat kita tahu semua dimenangkan oleh Ian Nepomniachtchi. Tapi tahun ini FIDE memberikan wildcard buat dia untuk tampil di turnamen kandidat. Nah, dia juga sedang bertanding di Norway Chess. Kemarin dikalahkan oleh Magnus Carlsen. Menurut teman-teman, bagaimana prediksi teman-teman Teimur Rajabov di turnamen kandidat nanti, guys? Apakah dia akan menjadi salah satu pemain yang menyulitkan dan tampil baik di turnamen kandidat? Coba berikan prediksi kalian di kolom komentar. Nah, ini merupakan partai yang mungkin kalian jarang lihat dari Teimur Rajabov. Nah, coba request. Dan nanti pastinya akan ada partai dari Teimur Rajabov ketika mengalahkan Anand dan Kasparov. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, dan komen, juga subrek teman-teman.
Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Catur yes, Indonesia, jaya bosku. Raja Wolf nih.